Halo Caroline. Halo. Halo, halo. Ini teman kita satu lagi mana nih? Aduh, halo Sap. Halo guys, udah lama banget ya guys. Iya, nih Kita udah nggak lama ketemu banget. nih. Iya, iya benar. Gue liat-liat udah pada sibuk ya, udah pada capek ya kita ya. Iya nih Sap, gua capek banget ini, gua baru pulang kerja tadi. Ada lembur lagi, terus habis itu ada meeting. Makanya jam 9 nih gua baru pulang nih sekarang nyampe rumah. Gue juga capek banget, baru saya ngajar les coba. Parah. Lu masih kuat Lin ngajar les abis kerja gitu. Hebat lu Lin. Ya gitu deh, namanya juga nyari uang kan. Udah gitu, capek banget lah pokoknya. Itu, apalagi si Robin tuh, mukanya capek banget, Tir. Iya, gue perhatiin lu kayaknya capek banget nih Bin. Emang abis kena masalah hidup apa sih Bin? Buset, masalah hidup bisa aja lu Sap. Enggak. Ini mah gua cuma capek doang sih, karena kan gua itu kerja kan gua udah work from office ya, terus gua kan naik kereta bolak-balik. Jadi capek banget, terus nyampenya di rumah itu udah mau makan udah nggak ada waktu lagi karena udah capek gitu kan, udah nggak ada tenaga. Nah ini makanya gue cuma bisa curhat nih lu pada. Kayaknya lu udah work from office ya. Gue yang WFH juga capek banget nih, depan laptop, ngajar les depan laptop lagi. Jadi males sih emang buat nyesap. Wah, tapi hati-hati Lin. Gue ngerti sih, kita makin berumur, makin kesini kan makin sibuk, tuh makin capek ya, makin males buat makan. Apalagi kalau masaknya harus sendiri. Tapi makan itu penting guys, jadi jangan sampai nggak makan. Nah nih Sap ya, bukannya nggak mau makan nih, tapi udah males aja gitu. Kayak gue nih, kayak gue kan gue pulang nih, dan saking capeknya tuh nyampe di rumah tuh pengen langsung tidur aja gitu. Udah gak ada tenaga buat makan, gak ada keinginan. Karena kan kalau gue mau makan kan gue harus masak lagi nih Sap, harus siapin bahan-bahannya. Itu susah banget sih Sap kayak gitu. Oh, tapi lo mending Bin, lo cuma nggak ada waktu buat nyiapin. Nah gue Bin, gue nggak bisa masak Bin. Tapi gue punya solusi. Ini kemarin gue mampir Bin ke minimarket terdekat. Nah di situ ada ini nih Bin. Buset. Ini bumbu nasi goreng siap saji. Gampang banget Bin makanya. Tinggal disobek, dituang. Nih, gue yang nggak bisa masak aja bisa makanya. Nih gue tunjukin video gue masak tadi. Nah, ini bahan-bahannya. Ada bumbu, ada telur, ada minyak yang udah dipanasin. Ini kita panasin dulu nih minyaknya guys. Terus kita masukin telurnya, kita aduk aja telurnya, masukin nasi, terus kita tuang bumbunya. Habis itu kita aduk-aduk deh bumbunya. Jadi deh guys. Nah gimana guys, video gue tadi masak. Nah nih, udah jadi nih guys makanannya nih. Lihat nih hasil jadinya. Emang sih guys biasa aja tampilannya, tapi ini enak banget. Udah gitu, bikinnya juga nggak lama, paling cuma 10 menit. Kalian mesti coba guys. Wah Sap, gua nggak kepikiran banget sih pakai bumbu racik begitu. Pasti nggak ribet banget ya. Kayaknya gua mulai sekarang bakalan pakai bumbu begitu deh, kayak lu pakai bumbu racik instan seperti itu ya. Karena kan kayak lu bilang masaknya nggak sampai 10 menit kan, jadi pasti oke banget. Jadi gue bisa langsung istirahat ya habis makan. Tapi gue bingung deh, kalian pernah kepikiran gak sih cara bikin bumbu instan yang kayak Safa pakai itu yang paling enak gimana ya? Ih, Bin, kalau mau cari yang paling enak nih di dunia itu mah susah banget. Karena kan enak itu kan relatif ya bagi orang ya. Jadi susah lah. Kayak menurut gue, masakan nasi goreng buatan mamaku tuh enak banget. Dan gue juga dulu pernah les masak nih. Jadi dia tahu dikit lah kayak bumbu nasi goreng yang enak tuh gimana gitu. Wah gimana sih Lin? Kasih tahu dong. Nih, jadi yang pertama kita siapin dulu. Jadi pertama-tama kita siapin dulu bawang putih, bawang merah, jahe, dan minyak goreng. Lalu kita blender halus. Nah jadi deh bumbu basah atau bumbu putih untuk ngebuat nasi gorengnya. Wah, oke sih Lin, tapi entah kenapa nih, gue ngedenger lu nih ngejelasin ke gue, tapi gue untuk masaknya tuh gak kepikir tuh, gak kebayang tuh di otak gue bagaimana caranya tuh. Iya, ribet banget sih. Masa bikin bumbu buat bikin nasi goreng simple kayak yang tadi gue bikin aja sesusah itu sih? Emang nggak ada yang lebih simpelin? Ya kalau mau yang lebih gampang lagi ya tadi pakai bumbu nasi goreng sampai yang Sap kasih. Oh ya, sama dulu gue tuh pernah kerja praktik itu di salah satu pabrik. Dia memproduksi bumbu makanan instan. Jadi gini nih caranya. Produksi diawali dengan diterimanya bahan baku dari pemasok dalam keadaan siap diproses, kemudian didata dan dipindahkan ke dalam ruang produksi. Bahan baku ini telah digiling dan dihaluskan dengan menggunakan mesin grinding, kemudian mengalami pasteurisasi untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme. Selanjutnya dimasukkan ke dalam bungkusan, lalu bungkusan tersebut mengalami proses pengartonan untuk kemudian didistribusikan ke pasar. Oh jadi gitu tuh cara ngebuat bumbu yang tadi saya pakai ya. Tapi gue masih bingung sih sebenarnya apa sih untungnya kalau pakai mesin-mesin yang otomatis tadi dalam pembuatan bumbu makanan yang saya pakai.
Jadi keuntungan yang diperoleh itu bisa dari dua aspek, kayak aspek ekonomi dan teknologi. Jadi kayak sebelum otomasi, proses pembuatan bumbu nasi goreng menjadi lebih melelahkan. Sedangkan saat sesudah otomasi, proses pembuatan bumbu nasi goreng membutuhkan uang yang lebih banyak. Terus untuk sebelum otomasi lagi, proses memasak menjadi lebih lama karena perlu melakukan berbagai persiapan bahan masakan. Proses memasak menjadi lebih singkat dan praktis karena hanya membutuhkan sebuah kemasan bumbu. Proses memasak nasi goreng dapat menggunakan sebuah kemasan bumbu saja, sehingga mengurangi biaya dan dalam membeli berbagai bumbu dapur. Oh gitu Lin, keuntungannya banyak juga ya tadi ya. Dan bisa dari produsen maupun konsumennya juga. Tapi sebenarnya gue masih belum ada gambaran nih mengenai bagaimana sih penerapan otomasi di pabrik saat tempat lu KP itu Lin. Khususnya dalam pembuatan bumbu instan. Tapi kalau gua ngedengar penjelasan lu tadi, Lin, berarti enak banget ya. Kalau gitu caranya mah semua aja kali ya kita otomasiin. Nggak bisa gitu juga sih, Sab. Jadi kayak dalam melakukan suatu proses kan pasti kayak ada yang baik, ada yang buruk juga ya. Jadi kayak misalnya semuanya dipakai robot kan nggak mungkin juga nih, karena di balik segala manfaat yang ada pasti juga ada konsekuensinya. Kayak contohnya di otomasi bumbu instan ini, dengan proses pembuatan bumbu instan yang cukup banyak, maka setiap lini produksi akan membutuhkan biaya yang cukup besar dikarenakan jumlah bumbu yang dibutuhkan tuh lebih banyak gitu kan demand-nya. Lalu proses otomatisasi juga diterapkan selain membutuhkan biaya yang besar, juga membutuhkan ruang yang cukup besar sebagai tempat proses berbagai mesin produksi yang ada. Terus bumbu instan yang dihasilkan dengan proses otomasi ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan bumbu basah fresh itu kan lebih persepsi masyarakat tuh lebih ingin menggunakan bumbu yang fresh ya, biar kayak lebih sehat terus langsung dihidangkan gitu. Sedangkan bumbu nasi goreng instan ini cenderung menggunakan bahan pengawet, jadi kayak kurang sehat gitulah. Oh gitu ya Lin ya. Berarti ini benar banget sih, gue jadi belajar banget nih. Berarti penerapan otomatisasi itu dilakukan pasti dikarenakan adanya proses yang mempunyai beberapa permasalahan nih, di mana otomatisasi itu akan menjadi jawabannya. Contohnya pada proses pembuatan bumbu makanan yang telah dijalankan itu bisa dilihat bahwa proses otomatisasi dapat menjawab berbagai permasalahan tuh, seperti mengurangi waktu pemasakan konsumen, rasa dan kualitas yang terjamin, meningkatkan kapasitas produksi produsen, mengurangi waktu yang terbuang dalam proses produksi yang kontinus dan juga menjadi lebih masif, serta juga adanya tadi itu biaya yang lebih kecil ya dikeluarkan oleh konsumen. Betul banget tuh Ben, bener banget. Jadi terus tadi Sab juga bilang kan masakannya jadi enak banget dengan adanya bumbu itu. Iya, ini enak banget ini nasi goreng, kalian mesti coba guys. Siap, oke lah kalau gitu. Karena gue udah banyak tahu, sekarang gue mau beli dulu tuh si bumbu instan biar gue bisa langsung makan, biar bisa langsung istirahat. Bye. Oke, Bi. Bye. Bye.